Perkenalkan, nama saya Julia Fiza Sapitri dari kelas 12 IPA. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peran Wali Songo di Indonesia. Pertama, biografi para Wali Songo. Wali Songo merupakan 9 ulama atau wali yang merupakan pelopor atau penyiar ajaran agama Islam di daerah Jawa. Masyarakat Jawa memanggil para wali songo dengan sebutan Sunan atau yang berarti yang dijunjung tinggi atau yang dijunjung tinggi di atas kepala. Wali songo diterima oleh masyarakat Jawa dengan baik karena kedatangan mereka bukanlah ancaman bagi masyarakat setempat. Para wali songo masuk di daerah Jawa pada abad ke-15 sampai abad ke-16. Para wali songo juga menggunakan metode lama, yaitu metode Hindu-Buddha. Baiklah, kita akan masuk pada sunan yang pertama, yaitu Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati atau yang bernama aslikan Syarif Hidayatullah. Beliau berperan menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Barat, khususnya di daerah Cirebon. Sunan Gunung Jati juga dikenal sebagai pendiri Kesultanan Banten. Beliau juga berhasil mengusir para bangsa Portugis. Sunan Gunung Jati meninggal pada tahun 1570 dan di Cirebon, dan beliau dimakamkan di Desa Astana Cirebon. Yang kedua yaitu Sunan Ampel atau yang bernama aslikan Raden Ahmad. Beliau dikenal sebagai pembina pesantren di Jawa Timur. Beliau berkenalan sama dua tokoh masyarakat di setempat. Dengan perkenalan dua tokoh masyarakat setempat membuat usaha beliau menyebarkan dakwah atau ajaran agama Islam jauh lebih mudah. Ampel wafat pada tahun 1406. Beliau dimakamkan di kompleks Masjid Ampel di Jawa Timur. Yang ketiga, Sunan Gresik atau yang bernama aslikan Maulana Malik Ibrahim. Beliau merupakan guru para wali. Beliau juga merupakan wali pertama yang masuk di daerah Jawa, dan beliau berasal dari keluarga muslim. Beliau adalah ahli tata negara atau penasehat raja. Beliau menyiarkan agama Islam hingga akhir hayatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 822 Hijriah dan dimakamkan di daerah Gapura di Gresik. Yang keempat, Sunan Bonang atau yang bernama aslikan Raden Mahmud. Sunan Bonang menggunakan metode yang unik, yaitu metode mengubah nama patung-patung dewa yang digantikan dengan nama-nama malaikat yang dikenal di agama Islam. Beliau meninggal pada tahun 1525 dan beliau dimakamkan di daerah Tuban. Yang kelima, Sunan Bonang atau yang bernama aslikan Raden Paku. Beliau merupakan putra dari Maulana Isa. Beliau ditugaskan menyiarkan agama Islam oleh Sunan Ampel di daerah Blambangan. Beliau meninggal pada abad ke-16 dan dimakamkan di Bukit Kiri. Yang keenam, Sunan Derajat atau yang bernama aslikan Raden Kasim. Beliau dikenal sebagai sunan yang berjiwa sosial tinggi. Beliau banyak membantu para fakir miskin, anak yatim, atau orang-orang yang tidak mampu. Beliau mempunyai 4 saudara seayah seibu, yaitu Siti Saret, Siti Sofia, Siti Mumainah, dan Raden Maulana Mahmud Ibrahim. Yang ketujuh yaitu Sunan Muria yang bernama aslikan Raden Umar Said. Beliau dikenal sebagai sunan yang menggunakan metode yang unik dengan menyendiri di pedesaan bersama masyarakat
pedesaan. Beliau meninggal pada abad ke-16 dan dimakamkan di Bukit Muria. Yang ke-8 yaitu Sunan Kudus atau yang bernama asli Khan Jafar Shadiq. Sunan Kudus dipercaya untuk memegang pemerintahan di daerah Kudus. Beliau dikenal sebagai pujangga yang cerdas dan luar biasa. Sunan Kudus meninggal pada tahun 1550 dan beliau dimakamkan di Masjid Menara Kudus. Dan yang terakhir yaitu Sunan Kalijaga atau yang bernama asli Khan Raden Shahid. Sunan Kalijaga dikenal sebagai budayawan dan seniman suara. Metode yang digunakan oleh Sunan Kalijaga yaitu menggunakan metode wayang, syair, dan lain-lain. Sunan Kalijaga meninggal pada abad pertengahan 15 dan beliau dimakamkan di Desa Kalijagu, Jawa Tengah. Sekian presentasi saya tentang 9 Wali Songo atau 9 Sunan. Jika ada yang salah, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.